Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 mata kuliah Teori Sosial kelas 4B pada kesempatan kali ini yang mana terdiri dari saya sendiri yaitu Ahmad Syaifuddin dan juga ada dua teman saya yaitu Rizky Lailatul Maghfirah dan juga Yuli Pratiwi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan tema yang berjudul Teori Ashabiyah dalam Teori Sosial Ibnu Khaldun. Baik, pada kesempatan kali ini ada 3 pokok pembahasan yang akan kami bahas di materi kali ini, yaitu yang pertama ada biografi Ibnu Khaldun, yang kedua ada Ashabiyah, dan yang ketiga juga ada teori Ashabiyah dalam Teori Sosial Ibnu Khaldun. Perkenalkan, nama saya Rizky Lailatul Maghfirah dengan NIM 43020200007. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia, Afrika Utara pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi atau 1 Ramadan 732 Hijriah. Dengan nama lengkap Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami. Ia berasal dari Hadramaut atau Yaman, dan silsilahnya sampai kepada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, Wali bin Hujar dari kabilah Kindah. Cucu Wali bernama Khalid bin Utsman memasuki daerah Andalusia pada abad ketiga Hijriah. Anak cucu dari Khalid bin Utsman ini kelak membentuk keluarga Bani Khaldun, asal nama dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dianggap sebagai peletak dasar ilmu-ilmu sosial. Namanya tidak hanya terkenal di dunia Islam, tetapi juga di kalangan non-Islam. Ia adalah sejarawan, ahli politik, sosiologi, ahli fikih, hakim, dan sederetan gelar lainnya yang layak disandang oleh beliau. Menurut catatan Syafi'i Ma'arif, sampai akhir tahun 1970-an, tidak kurang dari 854 buku, artikel, review, disertasi, dan bentuk publikasi ilmiah lainnya yang ditulis oleh sarjana Islam maupun sarjana Barat tentang Ibnu Khaldun. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh-pengaruh dari dan sumbangan Ibnu Khaldun dalam lapangan ilmiah. Selain itu, kenyataan ini menjadi bukti bahwa pemikiran Ibnu Khaldun sampai saat ini masih relevan dan masih dikembangkan oleh berbagai kalangan pemikir, baik Islam maupun non-Muslim. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada materi kita hari ini yang kedua, yaitu terkait Ashabiyah. Nah, istilah Ashabiyah ini berasal dari bahasa Arab yang mana memiliki arti semangat, golongan, atau partai. Nah, secara etimologi atau secara bahasa ini, Ashabiyah berarti mengikat kesukuan atau kelompok solidaritas untuk menghadapi pihak luar. Sedangkan secara terminologis atau secara istilah ada menurut Usman Rolibi yang mana beliau merupakan cendekiawan Muslim Indonesia, mengartikan Ashabiyah dengan rasa golongan. Adapun juga Muhsin Mahdi, seorang sejarawan dan pengamat politik Islam, juga mengartikan sebagai social solidarity atau solidaritas sosial. Nah teman-teman, Ibnu Khaldun ini membagi istilah Ashabiyah menjadi 2 macam pengertian. Pada pengertian yang pertama yaitu bermakna positif dengan menunjuk pada konsep persaudaraan atau brotherhood. Sedangkan yang kedua yaitu pengertian Ashabiyah bermakna negatif, yaitu menimbulkan kesetiaan dan fanatisme membuta yang tidak didasarkan pada aspek kebenaran. Teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa Ashabiyah ini tidak ada kecuali di kalangan orang-orang desa. Sementara bagi kalangan orang-orang kota, kadar Ashabiyah ini telah berkurang. Sekalipun solidaritas sosial ini masih ditemukan di kota, tapi berkurang atau sedikit, seperti itu ya teman-teman. Konsep Ashabiyah ini dapat diartikan sebagai kedekatan hubungan seseorang dengan golongan atau kelompoknya dan berusaha sekuat tenaga untuk memegang prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok tersebut. Selanjutnya, secara umum,
konsep Ashabiyah Ibnu Khaldun ini memiliki spektrum luas dalam menjelaskan relasi-relasi kultural. Setidaknya terdapat 5 bentuk Ashabiyah. Di antaranya ada Ashabiyah kekerabatan dan keturunan, yang kedua ada Ashabiyah persekutuan, yang ketiga ada Ashabiyah kesetiaan, yang keempat ada Ashabiyah penggabungan, dan yang kelima ada Ashabiyah perbudakan. Teori Ashabiyah dalam teori sosial Ibnu Khaldun. Dalam buku Mukadimah, Ibnu Khaldun telah memperlihatkan ketajaman analisis mengenai kehidupan politik atau kekuasaan dan negara yang aktual pada masanya. Jatuh bangunnya kekuasaan Islam atau dinasti Islam, baik diamati secara langsung maupun yang dialami sendiri oleh Ibnu Khaldun. Fenomena tersebut yang rekonstruksi secara sistematis dan teoritis dengan objektif dan kritis menjadi karya tulis yang monumental. Untuk memahami pemikiran politik Ibnu Khaldun yang berkaitan dengan kekuasaan dan negara, perlu menyimak beberapa asumsi yang dibangun oleh Rahmat Zainuddin tentang konsep negara dalam struktur pemikiran Ibnu Khaldun berikut ini. Yang pertama yaitu konsep kekuasaan dan konsep negara. Dalam pendapat Ibnu Khaldun dipandang dari segi asal-usulnya merupakan suatu kesinambungan dan bentuknya kesempurnaan dalam negara. Yang kedua yaitu kekuasaan dan negara. Dalam pemikiran Ibnu Khaldun memberikan sebentuk keterangan dan ketentraman kepada kehidupan masyarakat manusia, sehingga keduanya mutlak penting dalam kehidupan masyarakat dan bagi potensi yang terdapat pada dirinya. Hubungan kekuasaan dalam masyarakat yang tingkatnya berada di bawah tingkat kekuasaan negara. Yang keempat yaitu perkembangan yang selalu terdapat dalam kekuasaan dan negara menimbulkan rotasi dalam kekuasaan dan negara itu. Perkembangan dan dinamika itu terjadi karena tidak ada sesuatu pun yang kekal di alam semesta. Yang kelima yaitu bagi Ibnu Khaldun, politik pada pokoknya adalah kerjasama dan saling tolong menolong. Baiklah, demikian tadi penjelasan dari kelompok kami terkait materi teori Ashabiyah dalam teori sosial Ibnu Khaldun. Semoga dapat dipahami, dan jika ada yang perlu ditanyakan atau belum jelas bisa ditanyakan melalui diskusi WhatsApp group. Seperti itu. Terima kasih dari kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.